Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ustadz Ahmad Uzaki Al-Hafidh yang kami hormati, para jamaah sholat zuhur Masjid Al-Huda yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dapat hadir di Masjid Al-Huda untuk mengikuti sholat zuhur berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian ASN Mengaji dengan tema Fikih Silaturahmi bagian kedua. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan permohonan maaf karena pada kesempatan siang hari ini acara AS Mengaji tidak bisa secara live, namun baru bisa nanti ditayangkan pukul 15 atau jam 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti bersama kajian fikih silaturahmi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Kepada beliaunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Al-Huda BPSDM Provinsi Jawa Timur yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah salat berjamaah kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqamah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang fikih silaturahim dan kita akan membaca beberapa hadis. Yang pertama dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, summa sa'ala, kemudian laki-laki ini bertanya, akhbirni ya Rasulullah anil amal yudkhilunil jannah. Tolong ceritakan kepadaku Nabi, amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Saya itu sering Pak kalau dapat hadis seperti ini tuh senengnya ya sahabat-sahabat itu ya. Titik-titik takon Nabi. Awak dhewe iki takon kiai ini gak jelas pisan. Makanya kata Rasulullah, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasi yang semasa dengan aku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, generasi setelahnya. Setelahnya itu kan berarti tabi'in, santrinya sahabat. Setelah tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Nah, kita ini sudah berapa kali tabi'ut baru tabi'in. Tapi Rasulullah membanggakan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Gedekne atine awak dhewe. Ada umatku akhir zaman yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah mendengar suaraku,
tidak pernah duduk di majelisku tapi beriman kepadaku. Ternyata orang-orang itu adalah jamaah Masjid Al-Huda BPSDM Pemprov Jawa Timur. Wis kandang ini kak diundang mana yo awas sampean. Qal, Nabi menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilul arham. Jadi amal yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini cakupannya amat sangat luas para jamaah sekalian. Karena dalam Islam ini ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Panjenengan mengabdi kepada negara, bekerja ini termasuk ibadah. Disebut ibadah ghairu mahdhah. Kapan itu ada seorang jamaah waktu Ramadan kepada saya ini Pak, ini pulang di rumah itu sudah jam 9 malam. Jadi saya ini nggak bisa tarawih Pak. Gimana cara saya mengganti tarawih itu? Saya bilang, ya pekerjaan sampean ini ya ibadah sampean sudah. Sampean nggak bisa tarawih sendirian gitu. Waduh, pun pegel Pak kula niki wis. Repote duwe jamaah ngenyang-ngenyang ngeten iki ya sudah, niatkan pekerjaan sebagai ibadah. Karena kadang-kadang makomnya itu masing-masing, Pak. Kita tidak bisa ibadah itu podo gak iso. Saya misalkan penggiat Al-Quran, saya deres sehari 5 juz. Tapi saya tidak mungkin maksa panjenengan deres 5 juz. Ya mencret sampean. Ada. Contoh kata Rasulullah SAW. Misalkan ada orang alim, kayak beliau ini datang ini, orang alim. Itu ibadahnya nek tahajud gak oleh dawa-dawa. Cukup 2 rakaat, yang lain mutolaah kitab, yang lain deres. Ya. Orang itu kalau sholatnya panjang-panjang itu menunjukkan dia ndak alim gitu loh Pak. Alim itu ya ibadahnya itu lebih banyak kayak Imam Syafi'i itu ngarang kitab apa gitu. Bukan sholat yang disebut sholatul lail itu bagi orang alim ya termasuk mutolaah kitab itu. Terus ada ibadahnya orang yang nggak punya uang apa Pak? Puasa. Jadi sih nggak duit itu poso. Jadi masing-masing punya karakter sendiri tidak bisa. Dan adapun masalah komposisi pahalanya itu tergantung bagaimana nilai keikhlasannya. Apa dikira yang pidato ini paling baik? Belum tentu. Bisa jadi yang mendengarkan itu mendapat pahala yang lebih baik. Seperti ada orang yang di tengah pekerjaannya masih menyempatkan untuk mengaji. Ini kan luar biasa Pak. Beda kayak santri-santri, memang hidupnya di pondok, di pesantren. Mereka sudah terkondisi. Dan jenengan ini Pak, sudah sibuk, banyak tugas, tapi duduk sebentar untuk mengikuti pengajian ini luar biasa. Makanya sebenarnya konteks pahala dalam sebuah ibadah itu dilihat dari kondisi dia. Masyaqqahnya itu seperti apa? Maka ada kaidah al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar kesulitan. Nama masjid Bapak Ibu, ini tergantung jarak kita dari rumah ke masjid, dari kantor ke masjid ini mempengaruhi pahala kita. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Jadi yang pertama niatnya, yang kedua itu masyaqqahnya. Makanya kalau Allah tidak memperhitungkan masyaqqah, maka Allah enggak adil, Pak. Allah enggak adil. Ada sebagian orang itu yang hidupnya susah terus. Untuk melakukan sholat aja beratnya luar biasa. Tapi kan masyaqqah itu dihargai sama Allah. Sebagian dari suami-suami itu ada yang punya istri baik. Ya, ini enggak masyaqqah, makanya sedikit Pak pahalanya. Jadi orang itu wong lanang dari bojo ayu, apik, nurut, taat. Mohon maaf. Ini pahalanya sedikit. Mohon maaf loh ya. Nanti saya sedikit Pak. Nanti bojone sing gak tape ayu, cerewet. Waduh. Ini pahalanya banyak Bapak Ibu. Sudah. Itu masyaqqah. Al-ajru biqadril masyaqqah.
Ini ibadah. Makanya jangan kita melakukan apapun aktivitas kecuali kita niatkan ibadah. Ini ada satu hadis Bapak itu yang saya sarikan hadisnya ini adalah satu. Setiap kita keluar rumah itu tarik nafas 3 kali. Tarik nafas itu kan bentuk bahwa kita itu mau berniat. Satu, ya Allah jadikan pekerjaanku ibadah. Oh, kalau orang sudah pekerjaannya ibadah Bapak Ibu, itu mulai keluar dari rumah menuju kantor sampai pulang lagi ke rumahnya itu per detik, per menit, per jamnya dia bekerja dicatat Allah ibadah. Dan itu levelnya sama dengan jihad fisabilillah. Bekerja itu jihad di jalan Allah. Jangan nggak perlu terus nanggone Gaza ngono. Karena bukan karena kita nggak membantu Gaza, tapi kemampuan kita nggak bisa Pak. Indonesia itu kan orangnya kecil-kecil, fisiknya lemah-lemah. Kemarin teman-teman itu sok-sokan berangkat nang Gaza. Toto kokono tambah awake lara kabeh, gering, tambah ngerepoti wong nang kono. Jadi niatnya bantu ngerepoti wong. Bekerjalah. Niatkan untuk ibadah, jihad di jalan Allah. Orang kalau sudah begitu, kalau terjadi sesuatu di tengah pekerjaan sampai dia meninggal, mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Jadi orang mati dalam bekerja. Kalau niatnya ibadah, matinya mati syahid. Mati syahid itu apa? Yadkhulunal jannah yurzakuna fiha bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan syirik. Jangan syirik. Bapak Ibu, orang musyrik itu apakah orang yang tidak percaya Tuhan? Percaya Pak. Ayatnya banyak. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Tapi syirik itu mengakui Allah, tapi mengakui ada yang lain selain Allah. Syirik aja dosanya tidak terampuni. Makanya ateis enggak disebut di sini, Pak. Ateis itu bukan syirik, tapi memang benar-benar enggak percaya Allah. Wong syirik aja dosanya itu tidak diampuni. Apa maneh enggak percaya blas. Makanya ateis enggak dibahas dalam Al-Qur'an. Hadirin, jadi bab syirik ini kan murni hati ya Pak ya, murni hati. Bukan kebendaan. Karena ada orang itu baca Qur'annya letterlek. Misalkan, karena ada contoh dulu menyembah berhala, itu syirik. Berarti setiap yang menyembah berhala itu syirik. Menyembah matahari syirik. Jadi setiap yang menyembah matahari syirik. Oh, sekarang yang menggantikan berhala banyak Pak Bu. Termasuk ada di hadapan saya ini. Handphone ini Pak. Waduh, luar biasa ini. Ini barang yang terpenting itu handphone sekarang ini Pak Bu. Teman-teman BPSDM ini kalau berangkat ke kantor, rumahnya jauh, duit ketinggalan, gak perlu njupuk. Tapi ini handphone ketinggalan, dijupuk Pak. Oh, gak dijupuk, dibuka bojone, soro sampean. Iku masalahnya. Jadi punya sandaran hidup kepada selain Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau panjenengan kita ini sholat itu kan membaca Fatihah, ya. Membaca Fatihah itu kan pemurnian tauhid sebenarnya Pak. Mulai dari ayat pertama itu ditunjukkan sifat-sifat Allah. Sampai ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maaf ini kalau otak-atik bahasa Pak, itu kan bisa dibalik. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi artinya beda. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu iyyaka, dan kami mohon pertolongan kepadamu. Ini mboten Pak.
Didulukan iyyaka, hanya kepadamu. Ini memurnikan. Makanya beberapa ulama mengatakan Al-Quran itu punya hati. Hatinya adalah Al-Fatihah. Intinya. Sugeng rawuh. Apa Ramli? Masya Allah. Apa ikut di sebelah saya sekalian syuting? Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Ini kan pemurnian tauhid, Pak. Wa iyyaka nasta'in. Katanya Imam Syafi'i. Jadi Quran itu intinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai zaman dulu itu kiai-kiai sering mengijazahkan. Baca Al-Fatihah khusus iyyaka itu dibaca 3 kali. Supaya mantep, nafasnya ditahan. Saat baca iyyaka na'budu itu yang ada dalam benak kita, hajat kita yang terpenting. Misalkan urusan anak, lagi diuji anak, sampaikan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya ijazahkan kepada bapak-bapak. Khusus yang menonton acara ini. Jangan bilang siapa-siapa loh, ini rahasia loh ya. Makanya kalau ada seorang suami bilang ke istrinya, hanya mama yang papa cinta, jos. Berarti enggak ada yang lain. Tapi kalau papa mencintai mama, itu pasti ada yang lain yang dicintai, Pak. Dari bahasanya itu. Makanya saya katakan, Al-Fatihah itu kan terapi pemurnian tauhid. Bacaan Al-Quran sehingga dia menjadi ummul Quran, hatinya Al-Quran, intisarinya Quran itu Al-Fatihah. Karena di dalamnya ada pemurnian tauhid. Setiap orang membaca Al-Fatihah itu pasti dimurnikan tauhidnya sama Allah. Ini jangan syirik dengan apapun. Jadi orang itu kalau misalkan handphonenya ketinggalan, terus dia itu gelisah, berarti kan dia ketergantungan dengan handphone. Berarti berhalanya ya handphone itu, Pak. Ini berhala-berhala modern ini. Ini berhalanya ASN ya ini. Lah yo duit sakake dompet ketinggalan gak dicoba ya. Handphone itu untuk kantor itu balik lah apa Mas? Juga handphone ketinggalan. Wah sing penting-penting iku, Mak. Ya nomor rondo, nomor LC barang masuk kabeh aku. Akhirnya budal mulai, Masya Allah. Yang kedua, jangan syirik. Nah, ketergantungan terhadap selain Allah ini pun juga sama, Pak. Makanya berhalanya bisa berubah handphone, berhalanya bisa berubah orang. Bahkan ada orang, Mas aku butuh duit, Mas aku, Mas. Tolong Mas, aku nyele Mas. Tolong Mas. Aku nek gak sampean sing nolong, sapa maneh sing nolong aku, Mas? Coba. Makanya murnikan dengan Fatihah, Pak. Fatihah itu luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kedua. Wa tuqimus shalah. Mendirikan salat. Kalimatnya tuqim, mendirikan. Mendirikan itu unsurnya banyak, Bapak Ibu. 1, dijaga waktunya. Yang kedua juga dijaga kondisinya. Yang ketiga dijaga tempatnya. Kita ini kan dalam posisi hidup itu selalu ada dalam 2 posisi, Bapak Ibu. Pertama posisi yang adiyah, normal. Yang kedua daruroh, yang enggak normal. Ini kaitannya dengan normal. Misal, saya tidak pernah membahas masalah di kantor. Kita ini Pak Bu, jamaah sekalian, kategori enggak normal. Kita ini sholat enggak normal, karena sholat posisinya di tengah-tengah kerja. Misalkan telat-telat sedikit, ya karena kita enggak normal Pak, namanya kerja. Tapi kalau posisi kita normal, di rumah, bisa memposisikan dan mengatur diri kita sendiri, tapi kita tidak mengambil grade yang tertinggi, maka disebut sahun, orang lalai dengan sholat. Fawailun lil musallin, maka kerugian, celaka, neraka wel. Kalau orang dulu menafsirkan, lil musallin bagi orang yang sholat, siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dengan sholat. Lalai itu kondisinya normal. Dia bisa menguasai dirinya, tapi dia tidak bisa sholat awal waktu, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat di masjid. Ini Pak. Karena ada kondisi sholat itu yang memang enggak normal. Ini enggak normal Pak ini Pak.
Karena kita di aktivitas. Makanya kalau kita pakai baju sholat, baju kantor begini ini kan dianggap nggak normal. Karena memang kondisi. Tapi kalau posisi kita normal, tapi tidak bisa kita ambil level tertinggi sholat, maka disebut sahun lalai. Dan tuqimus sholat itu begitu. Dia ambil grade tertinggi di dalam level sholat. 1, sholat awal waktu. 2, di masjid. 3, berjamaah. 4, saf depan. 5, burine imam pas. Wah, ini normalnya. Maka kalau posisi normal kita di rumah lagi libur, lagi santai, tidak bisa mengambil ini, maka kita belum termasuk melakukan amal yang dicintai Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Saya kira orang cerdas itu kan selalu mengambil yang terbaik, itu orang cerdas. Tapi kalau orang gak cerdas sih pokoknya sholat. Kon apa mas sholat? Yus gak apa-apa, timbang gak sholat. Jadi dia membandingkan kepada orang yang gak melakukan. Kemarin itu takziah kepada salah satu teman. Ini meninggal pada waktu sholat Bapak Ibu. Salat subuh, salam, langsung ambruk. Kita takziah itu tanya kepada anaknya, kepada istrinya. Itu sudah puluhan tahun melaksanakan jamaah gak putus. Jadi it's okay, Allah adil Pak. Dia telah memilih dengan kebiasaannya sendiri. Kapan itu khutbah di Ampel saya, khutbah di Masjid Agung Sunan Ampel. Sujud terakhir sholat Jumat itu enggak bangun-bangun. Makanya diobat terus meninggal. Ternyata banyak yang menyaksikan orang ini setiap sholat Jumat itu di Ampel, datangnya itu mesti jam 9 pagi, duduknya itu tidak berubah posisinya di situ. Dia memilih ditunggu malaikat Israel di situ. Ini kadang-kadang awak dewe wedi. Pas nang warkop, rokan jedut. Nang sebelah iku ono arek wedok. Astagfirullah. Dan memang ini kan membangun Pak. Makanya tukim setiap perintah kata kerja itu banyak pakai kata kerja fi'il mudhari'. Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Kalau dimaknai mereka yang terus menerus dan selalu mendirikan salat. Mudhari' itu kan sekarang dan akan datang. Hal dan mustakbal. Artinya apa? Orang sholat itu memang membangun Bapak Ibu. Dibangun. Dan membangun itu bertahap. Ya, sampai kemudian menemukan kesempurnaan. Terus ada orang yang mengatakan tentang kekhusyuan. Nilai tertinggi khusyuk, betul. Tapi khusyuk itu Allah sendiri yang punya nilai, bukan kita Pak. Jadi jangan kemudian kita itu merasa khusyuk itu jangan. Mari sholat duhur, mas, positif mas. Aku rasanya sholatku khusyuk. Aku sujud lho gak kerasa apa-apa. Anjir keturun, Pak, keturun dek. Bukan Bapak Ibu. Khusyuk itu kesadaran kita masih belum khusyuk, itu namanya khusyuk. Maka ada fikih namanya fikih sholat khauf. Fikih sholat dalam ketakutan. Kan boleh bergerak, boleh ke sana, boleh ke sini. Boleh berjalan, boleh berlari, boleh naik kendaraan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kamu takut, boleh kamu berjalan, berkendaraan. Kalau normal baru sholat seperti yang diajarkan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini yang ketiga, Pak. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Zakat ini bahasa baku Bapak Ibu yang memang bagi mereka yang mampu. Makanya zakat itu orangnya disebut muzaki. Bukan pamer nama ya Pak ya. Ada seorang laki-laki dalam sebuah dialog di radio, saya mandu dialog fikih zakat, dia bertanya,
Pak, saya ini adalah seorang anak laki-laki ya. Batinku yang ngerti ya, suaramu gede ya, anak laki-laki. Saya dari desa hijrah ke Surabaya, usaha sukses. Saya bisa beli rumah, beli mobil, dan saya ini ingin bertanya tentang zakat. Saya punya ibu di kampung, dan ibu saya ini hidupnya itu miskin dan susah. Bolehkah saya berzakat untuk ibu saya? Nggak tahu Pak, saya kok muntap waktu itu. Loh, dia menceritakan dia sukses di kota, kaya raya, punya rumah, punya mobil. Terus disambung, ibu saya tinggal di desa masih susah dan miskin. Bagaimana Anda tanya, apakah saya wajib berzakat kepada ibu saya? Padahal ibumu tanggunganmu. Aneh orang ini. Ini kepedok ngarep kula teman tak tapuk teman Mbak. Ya, napuk dengan kasih sayang maksudnya. Kok bisa orang yang dia kewajiban, kan orang tua itu tanggungan kita Pak. Dan tanggungan itu tidak boleh dikasih zakat. Lah kok ada ayat tentang info, beda. Kalau infak itu kan pemberian. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan dari yang bagus, lil walidain, kepada kedua orang tua. Itu selain zakat. Zakat itu kan jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, orang yang dikasih tertentu. Kalau infak bebas, mau setiap hari ngasih orang tua dengan jumlah yang tidak terbatas, silahkan. Termasuk di dalamnya infak itu adalah hadiah. Tadi saya membahas masalah silaturahim ini Bapak Ibu. Di dalam silaturahim itu kan ada unsur hadiah. Kalau bisa ketemu begini itu saling memberi Pak. Ngasih hadiah. Makanya kita ini tradisinya sangat positif. Kalau ada apa-apa mesti hadiah, bowo gitu loh Pak. Kalau ada saudara kasih hadiah. Kadang-kadang ada melarang. Gak usah nggowo-nggowo Mas. Iku loh, iku bose BPSDM itu. Pak Ramli ku soge ku, gak usah ngekei apa-apa. Sing ngomong koyok ngene, iki medit pengumuman. Kata Rasulullah, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah agar kalian saling mencintai. Makanya tali asih itu sunnah. Jadi ada yang Pak, ini diviral-viralkan itu loh di daerah-daerah. Gak usah ngekei nang ya muzaki, ku soge, ku montore loro. Ini yang bikin saya rugi ya begini ini. Jamaah-jamaah. Kalau kita memberikan fakir miskin, sedekah. Kalau sesama kawan-kawan yang sama-sama mampu, hadiah. Infak. Makanya dulu kalau orang tua itu mau sambang silaturahim Pak, bingung delek oleh-oleh. Wis salah. Ono ae, bawa apa saja. Ini sudah mulai bergeser. Makanya ada ulama mengatakan kalau ada orang ketemu kemudian tangan kosong, maaf, ini belum disebut silaturahim ini Pak. Belum disebut belum sempurna ini. Sempurna itu kalau sama-sama bawa sesuatu. Atau konteksnya misalkan, ayo nang warung, mangan. Jadi ada sesuatu yang berkesan di situ. Itu silaturahim. Nah, orang pelit itu orang paling sengsara Bapak Ibu. Apakah orang pelit itu sholat? Sholat. Gak teko iki wong iki. Sholat Pak. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang paling, kalau orang pelit ke masjid itu paling ditakuti apa? Kota amal. Kota amal itu paling takut Pak. Mesti istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau kota amal, astagfirullah. Makanya kalau dia sholat Jumat itu diambil posisi duduk yang paling jauh dari kota amal. Padahal dia nggak sadar kota amal itu saat doa-doa mesti kok melaku. Semakin mendekati dia semakin ya astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya merem. Berharap dilewati, ternyata nyantol di depannya. Melek astagfirullahaladzim. Katanya Rasul, sesungguhnya orang pelit kepada orang lain itu artinya orang pelit kepada dirinya sendiri. Nang awake dhewe lho medit setengah mati. Itu orang pelit.
Berikutnya watasilur rahim, dan menyambung kasih sayang. Ini amalan yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah berdasarkan pertanyaan dari seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Baik, ada beberapa menit kita manfaatkan untuk dialog. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yai juga boleh bertanya. Pun apot-apot tapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi ijazah dari panjenengan saya terima karena kami sudah bertemu. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa saya pernah mendengarkan pengajian dari panjenengan bahwasanya kalau ada orang tanya gimana keadaanmu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang saya ingin karena bertemu saya minta ijazah kembali. Saya ijazahkan lagi. Waktu itu panjenengan nerangkan, ditakon alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya betul. Itu saya amalkan. Jadi alhamdulillah 3 kali Pak, itu luar biasa itu. Ngoten tok ya nggih. Nggih. Itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi setiap ditanya apapun ucapkan alhamdulillah, tapi jangan sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau kita sakit, Allah sembuhkan sakit kita. Kalau kita punya masalah, Allah akan lepas kita dari masalah itu. Kalau kita sedang punya urusan, pasti Allah mudahkan urusannya. Itu langsung Rasul sebenarnya. Jadi takkid ijazah itu kan ya karena kita ngaji. Sebenarnya secara tidak langsung Rasulullah itu sudah mengijazahkan kepada kita. Tapi supaya ditakkid lagi ketemu dengan guru atau namanya liqa itu. Salah satu kan persyaratan kemarin kita jelaskan bahwa apapun yang berunsur silaturahim itu liqa namanya Pak. Bertemu wajah begini. Ijazah tentang wirid, ijazah tentang bacaan Al-Quran sampai bacaan 7 itu harus ketemu. Jadi nilai mahalnya silaturahim itu luar biasa. Makanya begini, dulu kan ada perawi hadis. Sahabat yang ngaji di hadapan Rasulullah itu jaraknya dekat dan jauh itu mempengaruhi kualitas hadis itu Pak. Sampai begitu. Misal, kan ada sahabat itu kalau ngaji itu kepingin nempel di lututnya Rasulullah. Dan itu diterjemahkan oleh para ulama hadis, ini kualitas hadisnya sahihnya nomor 1. Loh sampai jarak dengan Nabi duduknya itu saja, itu berpengaruh terhadap ini sahih, hasan, dhaif. Jadi kalau hadis ini yang paling sahih, ini Pak Ramli ini rawinya, yang paling dekat dengan saya. Sampai begitu loh Pak. Makanya offline dan online ini pasti beda Pak. Oke lah offline itu, online itu masih bisa menikmati ngaji, tapi dia tidak ada nuansa silatur. Keberkahan itu ada di majelis, bukan hanya pada di ilmu. Ini kan banyak. Jadi beberapa majelis kami ini sekarang sepi Pak. Katanya, sudah Pak saya ngaji sama Ustadz Muzaki online. Anda dapat ilmunya, tapi tidak mendapatkan barokah majelisnya. Ini mahal Pak. Ya kalau kemarin karena COVID itu memang darurat dan harus kita lakukan itu, nggak boleh kumpul. Sekarang sudah normal Bapak Ibu. Kemarin itu masih ada saya diundang pengajian halal bihalal online. Ini apalagi, dan online nggak serius Bapak Ibu, nggak serius. Saya pernah online itu pengajian, sudah setengah jam saya ngomong, ada WA masuk dari panitia. Maaf Ustadz, 30 menit yang lalu gambar Ustadz sudah tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Tolong diulang lagi, ngawur ae kon. Setengah jam ceramah mbok kon baleni maneh iki lho. Enggak bisa. Terus sanad itu kan penting Bapak Ibu. Makanya begini. Siapa orang yang boleh mengaku menjadi murid saya atau santri saya? Kan persyaratannya mudah. Dia pernah hadir di majelis saya walaupun sekali, tapi langsung ketemu. Kayak begini ini.
Jadi mohon maaf Pak, saya kalau ngaku santri saya boleh Pak. Tapi om nggak percaya teman. Delok potongan ya. Iya. Jadi kemarin ada orang ke Mesir, itu kan harus ada rekomendasi dari guru senior lah di sini. Saya dianggap senior. Setelah lulus tahfidnya lulus, kalau S1 kan 5 juz, S2 10 juz, S3 15 juz, kemudian bahasa Inggris lulus, bahasa Arab lulus, PAI lulus, psikotes lulus, tinggal rekomendasi. Ada 2 biasanya disuruh rekomendasi. Lah rekomendasi Ustadz ini kan dia meng-cross check ke saya. Benar enggak jenengan punya murid ini? Saya lihat, enggak ada murid saya begini. Tapi dia mengaku muridnya. Ternyata pernah ngaji tapi online, enggak sah. Dari rekomnya batal Bapak Ibu. Itu liko. Jadi online itu kan memang itu sudah darurat. Silaturahim ya ketemu ini Pak. Bisa lihat senyumnya, bisa merabat tangannya karena salaman. Bahkan kalau rangkul-rangkulan iso ro ambune iki apa. Itu silaturahim. Selebihnya tidak. Dan saya hampir khawatir Bapak Ibu. Karena waktu itu Mufti Saudi ketika corona dia mengatakan seandainya ini COVID ini berjalan terus, maka kita akan mengadakan umroh online, haji online. Wah belah ini kira. Jadi Ka'bahnya itu online gitu loh. Kita tawafnya ya tawaf biasa ini. Itu sudah mulai bertanya Bapak ketika Masjid Al-Akbar tutup, nggak ada Jumatan kan banyak jamaah. Ustadz tetap aja khutbah di sana, saya mengikuti online jadi imam nang masjid, jamaah nang omah. Dan satu hal Bapak Ibu, online inilah yang akan merusak tatanan dan sistem Islam. Islam itu kumpul Pak. Ruhnya Islam itu kumpul, jamaah itu kumpul, silaturahim itu kumpul. Ada apa-apa itu kumpul. Dulu itu kan ada orientalis namanya Senok Horgonya. Dia tidak takut kalau ada orang Islam pinter, disekolahkan orang Islam ke luar negeri. Tapi kalau lihat orang Islam kumpul, takutnya setengah mati dia. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu kalau mau kumpul. Ruhnya silaturahim itu kumpul. Oke, ada lagi yang terakhir mungkin? Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, perkawis masako tadi Pak. Jadi masyakoh. Apakah ini bukan masako produk, bukan. Pelezat masakan. Mungkin ucapan saya yang keliru. Jadi apakah status kita, stratifikasi kita itu di hadapan Allah itu ditentukan oleh ekonomi. Karena kalau melihat status apa? Status tingkatan kita itu apa ditentukan dengan ekonomi. Kalau kita melihat kan kalau orang ekonominya mampu, mereka akan bisa berbuat lebih banyak. Baik. Artinya secara keikhlasan, secara kesulitan mungkin lebih mudah. Saya juga pernah melihat ketika pada saat puasa itu ada orang nyangkul di sawah. Sedangkan saya ini kan sebagai pegawai kan saya bisa berpuasa dengan khusyuk, dengan baik. Sedangkan mereka itu pun kalau puasa harus melewati proses seperti itu karena untuk memenuhi kehidupannya itu. Bagus. Apakah demikian Pak? Maturnuwun. Ya. Jadi seolah-olah pertanyaannya orang kaya itu lebih mudah dan berpotensi masuk surga. Itu gak adil Allah. Saya mau cerita saja Pak. Jadi ada pertanyaan seorang guru kepada murid. Seandainya ada 3 orang, ini orang kaya, orang pinter, alim, atau orang miskin. Jadi ada ghani, alim, miskin. Ini kira-kira yang masuk surga duluan siapa? Kaya, alim, atau miskin? Macam-macam jawabannya, akhirnya sang guru menjawab, jelas yang masuk surga itu miskin.
Alasan logisnya hisape gak akeh, gak duwe apa-apa anjene Pak. Omah gak duwe, kendaraan gak duwe. Bojo situk minggat pisan. Yang bikin cepat lambat itu kan proses, namanya hisab itu. Makanya kan ada sejarah disampaikan Nabi, seandainya orang yang pertama masuk surga itu adalah Nabi dan Rasul, maka yang masuk surga pertama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Logisnya, karena Nabi Sulaiman ini banyak yang diperiksa, soge, ganteng. Bapak tahu istrinya Sulaiman berapa? Dalam tafsir At-Tabari istrinya itu 300 Pak. Saya banding no, ya apa hisape bojo 300 iku. Wis talah, wis pikir dhewe ya apa iku. Kemudian punya ayah namanya Daud. Daud itu 100. Itu di Quran disebutkan. Tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidah. 99 istri, terus dia nikah dengan bebeknya jangkep 100. Jadi yang pertama kali hisabnya masuk surga ya miskin. Cuman orang baik itu kan, saya baca tafsir tentang ahli surga. Orang baik itu adalah orang yang mengerti balas budi. Itu cirinya orang baik. Sama kita nih. Orang baik adalah orang yang selalu mengerti, memahami balas budi. Ketika dia punya enak, merasakan enak, dia tidak mungkin melupakan orang yang membuat dirinya enak. Itu orang baik Pak. Ini mungkin definisi yang baru. Iki saya itu niki BPSDM gak tak sampai temenan nih. Sudah. Karena dia orang baik, ketika di pintu surga kan gitu. Malaikat ini menyuruh dia masuk surga. Ya miskin, udkhulil jannah. Hai miskin, masuk surga kamu. Dia enggak mau Pak. Enggak mau. Lah. Limadha? Kenapa kamu enggak mau? Enggak pantas malaikat. Karena ada yang lebih pantas dari saya. Siapa? Orang yang menyebabkan saya masuk surga. Jadi ada sababiyah Pak. Jadi jangan dikira panjenengan masuk surga dengan dirinya sendiri. Ada kaitan dengan orang lain. Saya ini miskin malaikat, kalau dialognya begitu. Saya ini susah, tapi gara-gara saya itu ngaji, di situ ada guru saya, ada kiai saya yang mengajari keikhlasan, mengajari kesabaran. Saya jadi ikhlas, jadi miskin. Jadi tolong panggilkan kiai saya itu untuk masuk surga dulu. Ya dipanggil Pak. Kebetulan namanya kan Muzaki. Ya enggak contoh saja. Alimnya dipanggil, ya alim udkhulil jannah. Wahai alim, masuk surga. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Orang alim pun masih ingat jasa-jasa orang lain. Saya masuk surga ini atas rekom orang miskin. Tapi saya enggak mau malaikat. Ada yang lebih pantas dari saya. Siapa? Orang kaya. Loh kok bisa begitu? Saya dakwah yang biayai orang kaya. Masjid saya yang nyumbang orang kaya. Itu yang isi bensin saya namanya Pak Ramli. Kira-kira begitu. Dipanggil juga Pak itu Pak. Wahai Goni. Jadi pemanggilannya terakhir. Tapi kan yang lain tidak mau masuk surga kecuali dia masuk surga dulu. Datang orang kaya ini yang disebutkan tadi. Orang kaya pun orang kaya baik. Dia tahu balas budi Pak. Tidak mau masuk surga dulu. Katanya malaikat, kenapa? Ada yang lebih pantas dari saya malaikat. Siapa? Orang miskin. Karena dengan miskin inilah hartaku bermanfaat. Kalau enggak ada miskin, enggak bisa sedekah saya. Jare wong miskin itu wong alim, jare wong alim, wong soge, jare soge, wong miskin mana? Ya inilah Pak. Terjadi malaikat bingung ya ini. Jare malaikat wis ngene, mlebu bareng ae wis. Itu nilai keadilan Allah di dalam amal. Siapa yang pertama kali masuk surga itu adalah bareng-bareng Bapak Ibu. Semua punya hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu kan menyangka Pak Bu, seolah-olah imam ini pahalanya lebih besar dari salah sampai. Bisa jadi sama ini keluwe akeh itu mengaku. Imam itu kan gak ada yang khusyuk Pak. Kalau ada imam sholat maghrib, isya dan subuh, sholat jahri. Terus dia sampai metentang merem, bukan khusyuk Pak. Iling-iling ayati, kita tuh di ayati. Terusannya apa ayati? Ya Allah, jangan. Terus kalau ada imam duhur, misalkan Pak Bu ya, terus dia sujudnya lama, rukuknya lama, jangan dikira khusyuk itu ya. Dia mikir Pak, iki mau oleh telut apa-apa aku ya.
Tapi khusyuknya imam itu ketika membawa sholat ini baik, lancar, sampai jamaahnya menikmati. Makanya sering saya sampaikan, saya ini khusyuknya ya gara-gara makmum. Tadi saya di Masjid Raya Pak Ramli juga ceramah di Muslimah, jamaah Muslimah Masjid Raya. Jangan dikira orang itu ketika ke surga ikatannya dirinya, enggak ada ceritanya. Makanya setiap ada hadis mengatakan surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Kan begitu. Enggak bisa Pak terlepas dari orang lain. Saya sampaikan ibu-ibu, kalau suami Anda itu seleranya istri yang gemuk, jangan sekali-kali Anda langsing atau kurus. Karena gemuk yang diridhoi suami itu lebih baik daripada kurus langsing yang menarik orang banyak. Saya bikin sing lemu-lemu suweneng kabeh ngene. Ini ustadz pembela gemuk ya ini. Saya juga demikian Bapak Ibu. Karena itu ikatannya banyak. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, Pak, mengitari kebun kurma. Di situ ada seorang laki-laki, dia bekerja sebagai kuli. Terus dipanggil sama Nabi. Berapa bayaranmu sehari? Mungkin kalau bahasa sekarang 50.000 ya Rasulullah. Cukup kamu? Cukup. Alhamdulillah cukup. Coba lihat tanganmu itu. Tangannya ini kapalan Pak. Jadi kasar sekali. Tangan itu dicium sama Nabi. Hadza liyat fil jannah. Ini tangan-tangan surga. Enggak ada urusan sama sholat. Enggak ada urusan sama puasa. Hanya karena dia kuli, tangannya kapalan, sama Nabi dicium, ini tangan surga. Loh apa hubungannya tangan kapalan yang swarga itu Pak? Makanya Rasulullah mengatakan, beribu jalan menuju surga Bapak Ibu. Beribu jalan menuju surga. Maka jangan sempitkan makna surga. Sampai tadi ada yang mengatakan, bertanya kepada saya, Pak, saya ini bakul bakso Pak. Mau tanya Pak, seandainya saya ini tidak pernah lepas jamaah. Saya berharap saya masuk surga. Cuman saya tanya satu, seandainya saya masuk surga, apakah di surga itu ada bakul bakso kayak saya? Dan bolehkah saya buka warung bakso di surga? Waduh, angel kira. Terus saya cerita, begini Pak, bedanya dunia sama surga itu kan ada di ayat ke-25 Al-Baqarah, persis jawabannya. Setiap keinginan orang yang ahli surga itu dituruti sama Allah. Sekalipun bakul bakso dituruti. Nah, kalau dunia kita ini kan mau bakso kan nggak mungkin instan Pak. Harus keluarkan kendaraan dulu, cari warung yang paling enak. Karena enak dia harus antri. Kita harus antri. Giliran antriannya penolente. Kan soro, tapi surga kan tidak. Setiap orang pengen bakso, belum ngomong kan langsung turun. Sak rombong-rombongnya, sak bakul-bakuli. Bakulnya siapa? Ya orang tadi itu bakulnya. Sampai bakulnya Pak. Orang guyu, alhamdulillah saya bersyukur Ustadz. Karena cita-cita saya, kalau masuk surga, saya tetap akan buka warung bakso. Nanggone suwargo. Iso-iso nang suwargo no BPSDM. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayatnya, wa utubihi mutasyabiha. Dan Allah akan mengabulkan semua serupa sama dengan apa yang diinginkan di surga. Makanya begini, kalau dia mencintai istrinya Pak, maka dia doanya, ya jadikan bidadariku di surga adalah istriku ini. Tapi bapak-bapak kan jarang. Ya Allah nek saged teng swarga pun niki malih. Kula pun pegel ya Allah, kula pun pegel ya. Padahal istri kita itu ya bidadari kita. Makanya sampean jengkel pegel ya tukar tambah Bapak Ibu. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan hari ini Allah melimpahkan ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah tadi
kajian ASN mengaji dengan tema fikih silaturahmi bagian kedua. Semoga bisa memberi manfaat dan dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.